Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi. Berjumpa lagi dengan saya Ridwan Fadilah di channel Gus Ridwan FH. Jangan lupa sucikan hati, tanamkan rasa, lapangkan dada, besarkan jiwa. Saudara-saudaraku dimanapun berada, baik yang ada di dalam negeri ataupun di luar negeri, salam santun saya, salam hormat saya, salam kompak, salam damai, salam budaya, salam seduluran, sak lawas-lawas. Doa saya untuk kalian semuanya saudaraku, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah dan juga diberi rizki yang banyak, yang berkah, yang manfaat, serta diberi umur panjang, umur yang berkah dan manfaat. Bagi saudaraku yang sedang sakit, saya doakan segera sembuh dan diangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas seperti biasa. Bagi saudaraku yang sedang menanti jodohnya, sedang mencari jodoh ya, maksudnya ya masih single, saya doakan semoga segera mendapatkan jodohnya dan segera menikah, membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya, illa akhir zaman atau illa akhir nafas. Akhir nafas. Oke saudaraku, seperti biasa dimanapun berada, kalau saya sukanya ngecaprak, namun ngecaprak pada kali ini saya tetap akan berbagi ya, barangkali ini bermanfaat ya saudaraku. Kalau tidak bermanfaat ya di skip saja, seperti itu. Ini saya mendapatkan ijazah atau doa yang dikasih oleh masih keluarga saya, intinya ya. Ini masih keluarga saya, tidak saya sebut namanya karena takutnya nanti dibawa-bawa kayak gitu loh. Maksudnya demi konten membawa orang-orang yang sekiranya tidak dimintai izin seperti itu. Ya pokoknya ini saya mendapatkan dari salah satu keluarga saya ya. Jadi doa ini itu digunakan untuk nyapih anak. Nyapih anak yang sudah agak besar tapi masih nyusu ibu. Sehingga kadang-kadang katanya itu ada yang karena giginya sudah keluar ya, itu biasanya kalau mimi itu apa namanya ya, sambil digigit seperti itu. Dan ada pula yang karena repot ya, sudah besar masih nyusu ibu, jadi repot. Nah, akhirnya para masyarakat banyak sekali yang berusaha agar anaknya tidak nyusu ibu lagi. Kemudian mereka itu menggunakan nenennya atau payudaranya itu dikasih beratawali yang sangat pahit, atau dikasih pewarna agar warnanya merah seperti darah dan lain sebagainya ya. Yaitu sih tidak masalah selama tidak membahayakan ya saudaraku. Namun tetap harus diimbangi dengan usaha batin saudaraku. Usaha batin termasuk doa, dan juga kalau pengen lebih bagus lagi, harus riadohnya harus lebih bagus lagi ya, lebih kuat lagi, termasuk di hadiah Fatihah setiap malam, dipuasai. Pokoknya kalau memang betul-betul hatinya lagi meriadoi karena punya keinginan supaya anaknya itu tidak nyusu ibu lagi, maka Allah kan tahu ya kan. Allah kan tahu itu. Kalau Allah sudah tahu kemudian menghendaki, maka anak itu akan tidak nyusu lagi. Dan yang biasa saya baca doa itu ketika ada orang yang datang ke tempat saya, karena kan tidak semuanya orang bisa ya doanya ya. Padahal kan doanya penak. Doa ini doa pakai bahasa Jawa yang biasa disebut mantra katanya kan, seperti itu ya. Jadi mantra ini atau doa ini itu biasa disebut doa suwuk. Ya, suwuk nyapih. Suwuk nyapih itu ya doa untuk nyapih anak ya, supaya tidak nyusu ibu lagi. Ya. Jadi bagi kalian yang menghendaki, silahkan diterima dan diamalkan ya. Lebih-lebih ditambah riadohnya berpuasa, setiap malam dihadiahi Fatihah ya anaknya.
Jadi Fatihah itu tidak hanya untuk orang yang sudah meninggal saja, saudaraku. Yang masih hidup, ruhnya butuh didoakan juga seperti itu. Nah, maka dari itu siapkanlah telur 2 saja. Telur 2 yang satu langsung direbus, yang satu mentah. Ya. Nah, kalau tidak ada telur boleh enggak, pakai air minum boleh. Pakai makanan lain boleh yang kira-kira anaknya itu mau. Seperti itu saja. Namun yang paling jos kalau saya itu menggunakan telur ayam Jawa. Telur ayam Jawa yang warnanya putih itu loh. Ya, kalau yang telur impor, telur dari luar itu kan yang warnanya agak coklat ya itu. Tapi kalau telur Jawa kan putih warnanya. Nah itu kalau saya biasanya pakai itu, riadohnya seperti itu. Jadi cari telur Jawa 2 butir, yang satu langsung direbus dulu, yang satu jangan direbus. Setelah itu bacakan doanya atau mantranya, ditiupkan ke telur atau tigan itu, kemudian nanti yang sudah direbus langsung dikasihkan ke anaknya, suruh makan. Yang satunya nanti buat nanti ataupun besoknya, seperti itu ya saudaraku ya. Tapi besoknya atau nantinya yaitu harus direbus dulu ya. Tapi kalau langsung direbus semua kan takutnya nanti basi, seperti itu ya saudaraku. Jadi yang satu harus langsung direbus, yang satunya jangan direbus, mentah dulu. Adapun doanya atau bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, cermarotus si bayi lalio duduh susu elingo segolan banyu adem asrep saking Allah Ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah seperti itu ya bacaannya ya. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim, cermarotus si bayi lalio duduh susu elingo segolan banyu adem asrep saking Allah Ta'ala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Itu dibaca berapa kali Pak? 3 kali saja. Nah, tapi lebih banyak lebih bagus saudaraku ya. Lebih banyak lebih bagus. Tapi kalau saya biasanya 3 kali cukup. Nah, namun mungkin ada perbedaan kalau masyarakat biasa dengan saya, saudaraku. Ini bukan lagi sombong tapi hanya untuk memberitahu ataupun motivasi. Nanti takutnya saya sudah berdoa ternyata enggak mempan, Pak biasa saja Pak, gimana Pak? Nah maka biar tidak kaget, itu biasakan kalian itu spiritualisnya itu diperbaiki. Perjalanan jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah itu harus diperbaiki. Sering melakukan sholat malam, sering riyadhah, sering wirid. Insya Allah orang yang sudah tertata hatinya, ya tertata hatinya, keyakinannya tinggi, orang itu ketika mengucap hal apapun kadang-kadang mudah sekali untuk dikabulkan oleh Allah. Mengucap apapun gitu loh. Dan punya permohonan apapun biasanya yang penting tidak melebihi batas dan kira-kira memang masih pas dengan kita gitu loh saudaraku. Maksudnya gini misalnya, saya pengen ya Allah bantu saya untuk membuat tempat untuk anak-anak ngaji. Itu kan masih wajar ya, tingkatan kita masih. Jangan muluk-muluk. Nah, insya Allah, nah, pada kenyataannya saya kan bisa kan. Kalau kita lihat dari hasil saya kerja itu tidak mungkin bisa saya. Karena hasil kerja saya hanya 500 ya. 500.000, pengeluaran lebih dari 500. Pengeluarannya bahkan sampai satu bulannya itu sampai 2 juta ataupun lebih malah. Padahal penghasilannya hanya 500 saudaraku. Namun saya bisa kok membuat ini tanpa harus menjual A, menjual B, menjual D. Ya, pokoknya ada saja. Dari mana? Apakah itu jatuh sendiri dari langit? Oh ya tidak. Ya tentu saja dilalah ada job, dilalah ada ini, ada itu. Seperti itu pokoknya saudaraku. Terus pokoknya yakin saja Allah selalu menolong pada orang-orang yang berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Itu saja. Ini walaupun mantra, walaupun menggunakan bahasa Jawa bukan berarti salah. Karena memintanya kan kepada Allah ya. Jadi walaupun bahasa Jawa atau yang sering disebut mantra, insya Allah, ya Allah maha tahu kan. Allah maha segalanya. Jadi pakai bahasa pun bisa. Dan semua tergantung hati loh. Mau kalian itu berdoa pakai bahasa Arab yang sangat fasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalnya saking fasihnya. Tapi hatinya ngambang. Tidak fokus, tidak menuju kepada Allah. Artinya kemana-mana cuman Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Itu sama saja ngambang saudaraku. Ya, maka
yang perlu diperbaiki untuk kalian semuanya itu adalah spiritualnya, seperti itu. Jadi berbicara spiritual itu jangan langsung arahnya itu negatif ya. Spiritual berarti gini ya, latihan bacok-bacokan, latihan di apa itu memang bagian daripada orang yang ahli spiritual, namun bukan berarti itu ajaran yang harus, ya kan. Itu hanya agar ya, kalau yang namanya manusia kan memang harus punya senjata, yaitu silahul mukmin kan, ya doa kan, seperti itu. Minta kepada Allah agar kuat badannya, kuat dohir batin, ya tentu saja bisa jadi terjadi seperti itu, saudaraku. Namun sebetulnya bukan untuk pameran. Ini yang membuat akhirnya spiritual itu terlihat tidak berwibawa atau remeh, itu kan karena gara-gara banyaknya orang yang sebetulnya bukan spiritual, tapi ya seolah-olah kayak spiritual, ya dia berguru ke orang, setelah itu dia punya kekebalan, akhirnya di video terus dibuat konten ini itu. Nah, itu yang membuat spiritual aslinya itu terjatuh atau namanya tidak berwibawa, bahkan akhirnya spiritual itu seolah-olah hal yang buruk. Spiritual kan perjalanan jiwa menuju keridhaan Allah. Ya tergantung konteksnya ya, saudaraku ya. Seperti itu. Oke, saudaraku, saya sampaikan di sini karena barangkali ada yang membutuhkan, barangkali ada yang menanti, barangkali ada yang sedang mencari, ya, karena banyak masyarakat yang hanya usaha dohir tapi tidak usaha batin. Padahal kalau orang yang tidak usaha batin, maksud saya usaha batin di sini ya doa dan sejenisnya, maka orang itu termasuk sombong. Jadi tiba-tiba hanya nyari tidak berdoa dulu, tidak meminta dulu kepada Allah. Padahal hal apapun yang ada di dunia ini itu ya Allah sang penciptanya, yang bisa mengabulkan, yang bisa memberi, yang bisa membuat doa kita itu tajrib, yaitu Allah. Dikabulkan dan tidaknya kan semua terserah Allah. Maka kita harus selalu berusaha dengan cara memohon kepada Allah, berdoa ya. Yang penting memohonnya jangan ngambang, harus penuh keyakinan. Saya ulangi lagi, saudaraku, sebelum saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Cermarotu si bayi lalio dudu susu elingo segolan banyu adem asrep saking Allah Ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Cermarotus si bayi lalio dudu susu elingo segolan banyu adem asrep saking Allah Ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hafal ya. Ya silakan diputar-putar saja nanti ya, diulang-ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Cermarotus si bayi lalio dudu susu elingo segolan banyu adem asrep saking Allah Ta'ala, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya, seperti itu saja. Untuk video kali ini saya sudahi dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa, saudaraku, bantu kembangkan channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe, bagi yang baru gabung ya. Dan bagi yang sudah subscribe, silahkan like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau share ke media sosial yang kalian punya agar channel ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu ya, saudaraku. Karena harapan saya channel ini sebagai informasi dan juga adanya ya keilmuan baik pengetahuan ataupun lainnya yang bermanfaat untuk orang lain. Ketika ada konten yang tidak bermanfaat, maka silahkan diabaikan saja atau di skip saja, seperti itu. Cari konten-konten saya yang ada manfaatnya menurut kalian. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Saya tutup dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.